Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, para 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek struktur data kami, yaitu katalog wisata dan pemesanan paket wisata. Boleh dilanjut? Jadi, anggota tim kami terdiri dari Afif Fakri Muhammad dengan NIM G64012310007, dilanjutkan oleh saya, Sabita Naila Sapaurora dengan NIM G64012310036, dilanjutkan oleh rekan saya, Jason Bagaskara Mulyono dengan NIM G64012310088. Boleh dilanjut? Jadi untuk pembahasan pada presentasi struktur data kami terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan, dilanjutkan dengan alur sistem, lalu struktur data dan fungsinya, dan yang terakhir alasan pemilihan dari struktur data kami. Boleh dilanjut? Jadi, pada bagian latar belakang, seperti yang kita tahu, perencanaan liburan seringkali memerlukan proses pencarian informasi yang cukup rumit. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang sederhana namun efektif untuk melihat dan memesan destinasi liburan. Aplikasi berbasis terminal yang kami buat menjadi pilihan karena ringan, mudah dikembangkan, dan cocok untuk simulasi sistem berbasis teks. Pada bagian tujuan, program ini tuh bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam melihat katalog destinasi wisata, melakukan pemesanan tiket, menggunakan kode diskon, serta mengelola pesanan dengan fitur pengurutan, penghapusan, dan pembatalan pesanan. Sistem ini juga mengintegrasikan berbagai struktur data agar proses dapat berjalan dengan cepat dan terorganisir. Boleh dilanjut? Baik, di bagian alur sistem ini. Di bagian langkah pertama, pengguna akan diberikan tampilan menu dashboard, di mana menu dashboardnya itu terdiri dari 6 pilihan, yaitu 0 sampai 6. Nah, di pilihan dashboard tersebut, jika pengguna memilih pilihan lihat katalog destinasi, pengguna dapat melihat daftar destinasi, yang di mana daftar destinasinya itu terdiri dari 20 negara, 20 destinasi, dengan provinsi, harga masing-masing, dengan stok tiket tertentu. Nah, setelah pengguna melakukan eksplorasi pada daftar destinasi yang ia ingin pilih, pengguna dapat memilih pilihan untuk tambah pesan untuk menambahkan pesanan destinasi ke daftarnya. Jadi, pada bagian ini pengguna akan memasukkan namanya dan juga jumlah tiket yang ia ingin ambil sesuai dengan stoknya. Dan juga pengguna setelah melakukan hal tersebut, dia akan diarahkan ke bagian kode promonya untuk mengaktifkan diskon. Untuk kode promonya sendiri ini bisa dimasukkan, bisa tidak. Jadi sifatnya optional. Dilanjut, jika pengguna kembali lagi ke bagian menu dashboard, pengguna akan diberikan pilihan lihat daftar pesanan, di mana pada daftar pesanan ini tuh pengguna dapat melihat pesanan yang sudah ditambahkan. Jadi jika pengguna sudah melakukan registrasi pada tambah pesanan, pengguna dapat melihat pesanannya di bagian lihat daftar pesanan. Dan dilanjutkan, jika pengguna memilih pilih hapus pesanan pada menu dashboard, pengguna dapat melihat dan menghapus pesanan yang tidak diinginkan. Jadi kalau misalkan ada pesanan yang tidak sesuai dengan preferensi mereka di awal, itu bisa dihapus. Nah, dilanjutkan jika pengguna pilih bagian unduh pesanan terakhir, pengguna dapat membatalkan penghapusan pesanan terakhir, di mana jika kalau misalkan pengguna salah di bagian hapus pesanan, pengguna dapat melakukan undo pesanan terakhir supaya pesanan yang sebelumnya itu tidak jadi dihapus. Dan yang terakhir, pengguna dapat melihat pilih proses semua pesanan, di mana pengguna dapat memproses semua pesanan yang ada. Jadi, di sini pengguna dapat melihat pesanan yang sudah ia daftar dan juga pesanan yang setelahnya udah dihapus dan yang setelahnya udah di-undo. Jadi, kelihatan semuanya. Boleh dilanjut oleh rekan saya? Izin melanjutkan, sekarang kita masuk ke struktur data dan fungsinya. Nah, pada proyek kami menggunakan 5 struktur data. Yang pertama, insertion sort, lalu ada vector, queue, table, dan yang terakhir ada stack. Nah, pertama untuk insertion sort. Nah, insertion sort sendiri digunakan untuk mengurutkan katalog produk berdasarkan nama, negara, dan juga harganya. Nah, algoritma ini memastikan katalog disusun dengan rapi, sehingga memudahkan pengguna dalam mencari produk berdasarkan kriteria yang diinginkan. Selanjutnya, vektor. Nah, vektor digunakan untuk menyimpan katalog destinasi wisata, nah, karena ukurannya fleksibel dan mudah dikelola. Nah, vektor menyimpan daftar destinasi secara dinamis. Nah, jadi memungkinkan adanya penambahan, penghapusan, dan penelusuran data dengan efisien. Lanjut, ada queue. Nah, queue digunakan untuk menyimpan dan menampilkan daftar pesanan secara berurutan. Jadi setiap pesanan yang masuk akan diproses berdasarkan urutan kedatangannya, memastikan bahwa pesanan pertama yang diterima adalah pesanan pertama yang diproses. Lalu ada hash table yang digunakan untuk menyimpan pasangan kode diskon dan juga besar potongan diskon yang berlaku.
Jadi dengan hastable ini pencarian kode diskon menjadi lebih cepat dan juga efisien, sehingga memudahkan pengguna dalam menerapkan diskon pada pesanan mereka. Dan yang terakhir ada stack. Nah, stack, kami gunakan untuk menyimpan riwayat pesanan. Nah, jadi si pengguna itu dapat membatalkan atau mengunduh pesanan yang telah dibuat. Oke, boleh di next slide-nya. Nah, lanjut untuk alasan pemilihan struktur data. Nah, yang pertama hash table. Nah, hash table, kami pilih karena dia dapat menyimpan kode diskon dan potongan harga dengan efisiensi tinggi. Nah, jadi memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan data dengan cepat, sehingga dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Untuk hash table sendiri punya kompleksitas Big O1. Lanjut, ke queue. Nah, queue, kami pilih karena efisien dalam memproses pesanan sesuai urutan kedatangannya. Nah, jadi dengan kita menggunakan queue ini, kita dapat memastikan bahwa pesanan pertama yang diterima akan diproses terlebih dahulu, sesuai dengan prinsip, FIFO atau first in, first out, yang, sampai saat ini menjadi prinsip paling ideal dalam sistem pemesanan. Nah, untuk kompleksitas dari queue sendiri itu juga sama, Big O1. Lanjut ke bagian insertion sort. Nah, insertion sort sendiri kami pilih karena dia, yang paling efisien untuk dataset yang kecil. Karena data kita cuma ada 20, maka insertion sort sendiri, dipilih karena kesederhanaannya dan kemudahan implementasi dibandingkan metode sorting yang lain seperti merge sort atau quick sort. Nah, untuk kompleksitas dari insertion sort sendiri itu big O n kuadrat. Lanjut untuk stack. Nah, stack sendiri, kami pilih, untuk membatalkan pesanan dengan prinsip, LIFO, yaitu last in first out. Nah, operasi push dan pop pada stack memungkinkan akses cepat ke pesanan terakhir yang dilakukan. Untuk kompleksitas dari stack sendiri itu Big O1, dan yang terakhir ada vektor. Vektor dipilih karena fleksibel dan efisien untuk menyimpan data dan dapat berubah ukurannya. Jadi dengan vektor, elemennya itu bisa ditambahkan, dihapus, dan memorinya juga dikelola secara otomatis. Untuk vektor sendiri punya kompleksitas Big O1. Boleh di next. Baik, untuk demo akan dijelaskan oleh rekan saya, biasa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya mendemonstrasikan aplikasi kami. Oke, baik. Jadi ini saya sediakan. Mohon maaf ini kenapa dia ada FII kayak gini, ini tuh karena, terminal saya belum dapat mengencode emoji. Jadi langsung aja kita ke fiturnya. Yang pertama kita bisa lihat katalognya, dan kita di sini akan langsung masuk ke menu sorting. Kita bisa pilih berdasarkan nama destinasinya, kita lihat, lalu bisa juga berdasarkan nama negaranya. Lalu terakhir juga bisa berdasarkan harganya. Oke, kita lanjut ke fitur tambah pesanan. Oke, kita pilih destinasinya, saya coba pilih satu, nama pemesanan diskon misalnya, jumlah tiket yang dipesan, misalnya saya pesan 2 tiket, masukkan kode diskon. Pertama kita coba nggak pakai diskon dulu. Oke, pesanan berhasil ditambahkan. Kita bisa lihat sudah masuk. Oke, lanjut ke misalkan saya menambah dengan diskon yang menggunakan hash table itu. Ini saya sama, oke, jumlah tiketnya sama. Mari saya memiliki diskon 10 yang akan memberikan diskon 10%. Oke, berhasil. Kita lihat lagi pesanannya. Oke, di sini bisa dilihat harganya berbeda dengan harga aslinya. Dia lebih murah 10%. Kita lanjut, misal ke fitur hapus pesanan. Misalkan saya mau menghapus pesanan atas nama Jason, kita pilih yang indeksnya 1, berhasil dihapus. Oke, lanjut, kita coba undo pesanan saya. Mohon maaf, saya perlihatkan dulu. Berikut, hilang yang atas nama Jason, kita coba undo. Oke, udah berhasil. Lihat lagi. Oke, udah kembali lagi. Oke, setelah itu, ada fitur yang terakhir yaitu proses semua pesanan, di mana semua pesanannya akan di queue, akan keluar dari queue-nya. Oke, semua pesanan telah diproses. Oke, baik. Sekian demonstrasi dari saya. Boleh dilanjut. Baik, itu akhir dari presentasi kami. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.